Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izin, ridhonya, serta pengaturan takdir yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita alhamdulillah bisa berkumpul di platform Zoom untuk mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Salawat dan salam tidak lupa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan kesekian kali dalam kajian rutin membahas kitab Tafsir As-Sa'di Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan untuk surat yang ke-89 untuk pembahasan yang kedua dari surat Al-Fajr. Ustadz, kajian akan disampaikan oleh, Ana lupa menyebutkan, kajian akan disampaikan oleh Ustazuna Nizar Saad Jabal LC MPD Hafizahullah, yang mungkin sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah Zoom kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kepada para jamaah peserta kajian untuk menyimak dengan sebaik-baiknya dan mencatat materi yang penting yang disampaikan Ustadz nanti. Dan itu sesi pertama ya. Kemudian nanti di sesi kedua, apabila waktunya memungkinkan, maka kita akan mengadakan tanya jawab atau diskusi. Silahkan bagi ikhwan akhwat filah yang punya pertanyaan, eh, bisa diajukan dalam dua cara. Bisa bertanya langsung ya dengan raise hand ya, menyalakan fitur raise hand ya di React, itu ada di React ya, silakan diklik kemudian raise hand, angkat tangan, kemudian nanti Ana sebagai moderator akan menyebut nama yang ingin bertanya. Bagi ikhwan bisa on cam, dan bagi akhwat diwajibkan untuk off cam ya. Kemudian setelah dipersilahkan, silakan mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan tentunya harus terkait, diutamakan terkait pembahasan kita pada topik malam ini. Kemudian bagi yang ingin bertanya tapi malu-malu, silakan menuliskan pertanyaan kepada Ana langsung ya, atau di kolom, di fitur chat ya, meeting chat yang ada di Zoom ya. Itu saja mungkin yang akan disampaikan perihal informasi kajian, tata tertib, dan insya Allah kita sambil menunggu kehadiran Ustadz, kita lanjutkan mungkin recitalnya atau pembacaan kalam ilahi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, beberapa menit yang lalu tadi kajian sudah Ana buka Ustadz, dan Ana sudah sampaikan beberapa informasi termasuk tata tertib, dan mungkin nanti kalau ada waktu untuk sesi kedua setelah materi, ada tanya jawab Ustadz. Iya, Baik Ustadz,
Apakah waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi salatu wassalamu rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita dan mohon maaf karena memang waktu isyaknya 7:30 ya. Malah lewat lagi dari 7:30 ya. Hingga kita baru bisa memulai jam segini ya. Kita melanjutkan kajian kita di surat Al-Fajr pada ayat yang ke-6. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya, kemudian Allah mengatakan bicara tentang mereka kaum-kaum yang mengingkari dan mendustakan Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Mereka mengingkari, mereka mendustakannya, mereka tidak patuh dengan Rasul itu, berpaling dari apa yang disampaikan oleh para Rasul itu kepada mereka. Inilah kaum-kaum itu yang disajikan oleh Allah sebagai pelajaran buat generasi setelahnya, terutama pelajaran buat umat Rasulullah SAW, agar mereka mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada umat-umat itu. Agar umat Rasulullah SAW tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, yaitu mengingkari Rasulullah SAW, mengingkari syariatnya, berpaling dari tuntunannya, berpaling dari syariatnya, ya, tidak mau membenarkannya, mendustakan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau sebagian yang dibawanya dia mendustakannya. Dia berpaling. Lebih memilih perasaan, keinginan, apa kata hati dan kelompoknya daripada apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Nah, inilah pelajarannya buat kita semuanya. Yang pertama yang dikisahkan oleh Allah di sini adalah kaum Ma'ad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Apakah kalian tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rabb kalian terhadap Ad? Ya. Alam tara, dengan hati kalian, ya, dengan pikiran kalian, dengan akal kalian, yang dilakukan oleh kaum-kaum yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu, yaitu kaum Ad. Siapa mereka kaum Ad? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, haula'i Ad al-ula, ini adalah generasi yang pertama dari suku Ad. Mereka adalah anak dari keturunannya seseorang yang memang namanya Ad. Jadi mereka ini kaum keturunannya Ad. Jadi mereka akhirnya disebut dengan nama ayahnya. Ya, disebut dengan nama kakeknya. Ya, keturunan Ad, bangsa Ad. Jadi Ad ini nama kakek mereka, ayah mereka. Nama lengkapnya Ad bin Iram bin Awas bin Sam bin Nuh. Bin Sam bin Nuh. Jadi Sam ini anaknya Nabi Nuh. Berarti Ad ini keturunan keberapa ini? 1, 2, 3. Cucu yang ketiga, dari ketiga ya. Jadi keempat berarti, generasi keempat dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Ad bin Iram bin Awas bin Sam bin Nuh.
Nah, anak-anak keturunan dari Ad inilah disebut dengan nama bangsa kaum Ad. Allah mengutus kepada mereka, kepada kaum ini, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wa atamu taslim. Tapi kenyataannya, fakadzabuh wa khalafuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Mereka mengingkari Nabi Nuh, Nabi Hud, Mereka mengingkari Nabi Hud. Jadi Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam, salah ucapnya. Ya, Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud di tengah-tengah kaum Ad ini. Lalu apa yang terjadi dengan kaum Ad terhadap Rasul mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wa atamu taslim? Mereka mendustakannya, mereka mengingkarinya, mereka menunjukkan kesombongannya. Akhirnya mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Nabi Hud alaihi salatu wa atamu taslim. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum Ad ini karena keingkaran mereka, kemaksiatan mereka, kesombongan mereka, mereka keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya ini. Akhirnya Allah adab mereka. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Haqqah ayat 7 dan 8. Yaitu Allah adab dengan apa? Birihin sarsarin atiyah. Jadi Allah adab mereka dengan angin. Panas, angin yang sarsarin atiyah ya. Angin yang terus-menerus menimpa mereka. Jadi angin yang terus-menerus menimpa mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Jadi terus-menerus angin ini nggak berhenti selama sampai kapan? 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Allahu Akbar. Seminggu angin kencang, luar biasa kencangnya. Akhirnya apa? Fataral qauma fiha sar'a. Kalian melihat mereka akhirnya bergelimpangan, gitu bahasanya, bergelimpangan. Mati semua. Ka'annahu a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang tidak ada jantungnya. Sudah nggak ada kekuatan, mereka habis semua. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah ada yang tersisa dari mereka? Tidak ada. Jadi inilah azab yang Allah berikan kepada mereka ini, yaitu kaum Ad atas pengingkaran mereka terhadap nabinya, yaitu Hud alaihi salatu wa atamu taslim. Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala alam tara. Allah berfirman, tidakkah kamu melihat? Yaitu maksudnya biqalbik wa basiratik. Melihat di sini maksudnya adalah bukan melihat dengan mata, karena memang kita nggak bisa melihat dengan mata, jauh jaraknya. Antara Rasulullah SAW dengan keturunan ini aja sudah jauh luar biasa, berabad-abad. Jadi yang dimaksud melihat di sini beliau mengatakan biqalbik wa basiratik, melihat dengan hati dan melihat dengan basirah. Basirah itu ilmu. Ad'u ilallahi ala basirah. Saya berdakwah mengajak masyarakat didasarkan atas basirah, yaitu ilmu. Jadi memandang dengan ilmu, mempelajari, maksudnya mempelajari wahyu Allah ini, mempelajari kisah-kisah yang Allah sajikan di dalam Al-Quran dengan penjelasan dari Rasulullah SAW, penjelasan dari para sahabat, penjelasan dari para tabi'in dan para ulama kita yang sudah dibukukan dalam tafsir-tafsir yang validitasnya tidak diragukan lagi. Pelajarilah ayat-ayat Al-Quran ini, kisah-kisah yang Allah sajikan ini, sehingga melahirkan keyakinan di dalam hati, melahirkan iman di qalbi, lihat dengan hati, melihat dengan kacamata iman yang telah mempelajari semua ini. Apa yang dipelajari umat-umat yang taghiyah, yaitu umat-umat yang zalim ini? Ya, pelajarilah mereka. Berarti disinilah
memberikan faedah bagi kita bahwa kisah-kisah yang Allah sajikan di Al-Quran bukan sekedar napak tilas atau sekedar sebuah cerita, tetapi ini adalah perjalanan iman yang melahirkan iman buat umatnya setelahnya, agar mereka tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Kemudian melahirkan apa? Iman pula akan kekuasaan dan keagungan Allah. Melahirkan iman pula bahwa hanyalah Allah yang tak dipatuhi dan ditaati. Melahirkan iman kepada Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Dan ini memberikan pelajaran pula bahwa kita punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran agar melahirkan keimanan itu semuanya. Menunjukkan bahwa iman itu adalah ilmu. Ilmu yang manfaat berarti adalah ilmu yang melahirkan iman. Berarti iman yang benar adalah iman yang melahirkan amal, kepatuhan dan ketaatan. Kemudian beliau Imam Sa'di mengomentari pada ayat Iram Zatil Imad. Iram al-qabilah ma'rufa fil Yaman. Ini adalah kabilah yang cukup terkenal di Yaman. Itu tadi yang dijelaskan Ibnu Katsir, Iram Zatil Imad. Jadi Iram ini anak keturunannya Ad. Jadi Iram ini anak keturunan dari Ad. Berarti keturunan yang keempat dari Nabi Nuh alaihi salatu wa taslim. Berarti mereka posisinya domisilinya di Yaman. Arab berarti ini ya. Zatil Imad. Imad yang memiliki tiang-tiang. Ini bicara tentang bangunan mereka. Yaitu apa? Al-quwa asyadida wal-utu wa tajabbur. Berarti mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan memiliki kekuasaan yang begitu besar. Ini sepertinya Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan Zatil Imad adalah kekuatan. Mereka memiliki power, ya, kekuatan yang besar. Kemudian mereka memiliki power, memiliki kesombongan, ya, yang begitu besar. Ini penjelasan Imam As-Sa'di. Tapi kita coba melihat penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yaskununa buyuta syi'ri allati turfa'u bil a'midah syidad. Dahulu kaum Iram, Imam Ibnu Katsir menafsirkan Dhatul Imad, yaitu tiang-tiang tinggi. Apa maksudnya? Yaitu mereka ini kaum-kaum yang dulu tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari bulu. Rumah mereka terbuat dari bulu-bulu, dan bulu ini ditegakkan dengan tiang-tiang yang sangat kuat sekali. Waqad kanu asyaddan nasi fi zamanihim khilqatan. Mereka adalah manusia yang paling kuat di zamannya. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Wa aqwahum batjan. Kekuatan fisiknya besar-besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Fisik besar dan kekuatan yang power. Ya, Allah menyebutkan ini buat mereka. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Allah memberikan kepada mereka fisik yang besar, kemudian memiliki kekuatan besar dan kuat. Double ini. Harusnya, kata Ibnu Katsir, nikmat ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah kisahkan di surat Al-A'raf ayat 69, kata Ibnu Katsir. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian itu pemimpin-pemimpin setelah kaum Nabi Nuh berakhir. Ini kaum Iram. Setelah lahirnya, setelah keberadaan kaum Nabi Nuh, muncul mereka-mereka yang menjadi khalifah, pemimpin-pemimpin itu. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah memberikan kekuatan
fisik kepada kalian. Melebihkan, fisiknya dilebihkan besar dan memiliki kekuatan. Fadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian bahagia. Tapi kenyataannya Allah mengatakan di Fussilat 15, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Tapi kenyataan mereka itu sombong. Dikasih nikmat yang besar, malah belagu dan sombong di muka bumi ini tanpa ada kebenaran. Wa qalu man asyaddu minna quwwa. Ada yang lebih besar fisiknya dari kita. Ada yang memiliki yang lebih besar dari kita dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari kita. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi yang dimaksud di sini iramadatil imad, Imam Sa'di tadi mengatakan dia itu kaum yang memiliki kekuatan. Berarti yang dimaksud kekuatan di sini bukan kekuatan keturunan, bukan kekuatan yang lain yang abstrak, tapi di sini adalah kekuatan fisik, tubuhnya yang besar dan plus memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia kesombongannya luar biasa pula. Jadi dikasih semakin besar nikmatnya, justru semakin dia itu sombong. Walayyahubillah, na'udzubillah. Jadi semakin besar nikmatnya, justru semakin dia sombong kepada Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi ada yang mengatakan pula, mereka ada yang mengatakan ini kaum tinggi, sangat tinggi mereka ini. Jadi di sini sebetulnya komentar para ulama tafsir ini mengatakan pertama, ini berkaitan dengan postur. Postur irama dhatil imad. Dhatil imad ini posturnya yang wah tinggi sekali mereka. Malah ada yang mengatakan kila katanya mereka ini tingginya 60 hasta. Dan satu hasta ini kan satu lengan kita, tangan kita ini ya. 60 hasta, wow berapa meter, 40-an berarti ya. 40-an meter tingginya. Ada yang mengatakan dhatil imad itu posturnya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga adalah rumahnya yang tinggi. Ya, rumahnya yang tinggi. Jadi sepertinya ini bukan perbedaan, tapi inilah penjelasan dari para ulama. Ya, rumahnya tinggi besar dengan tiang-tiangnya yang menunjukkan memang orangnya tinggi. Harusnya ini digunakan untuk apa namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Ya. Lalu Allah bilang allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana Allah tidak menciptakan semisal dengan dia di negeri-negeri yang lain. Ya. Allah tidak menciptakan semisal dengan mereka di negeri-negeri yang lain. Artinya maksudnya apa? Semisal dengan kaum Ad tak ada lagi. Ad ini tingginya dahsyat, kekuatannya dahsyat, ya. Fil bilad di tempat di negara-negara yang lain sejak itu tidak ada lagi sudah. Dari sisi tubuhnya yang luar biasa tingginya dan kekuatannya yang dahsyat, mereka memiliki kekuatan itu. Seperti yang di ayat yang tadi. Lam yukhlaq mithlah. Nggak ada. Allah tidak menciptakan seperti mereka. Luar biasa. Tapi yang terjadi pada akhirnya itu tadi kan. Takabur, tajabur, mereka sombong, melampaui batas, ya, tidak mau taat. Justru nikmat yang Allah berikan itu malah jadi bumerang buat dia. Ya. Makanya saya teringat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jika Allah memberikan kebaikan kepada kita duniawi, jangan beranggapan bahwa itu adalah karunia yang Allah, jangan dianggap bahwa itu nikmat. Maksudnya jangan beranggapan bahwa Allah itu lagi baik sama kita. Bisa jadi
Itu yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah azab yang akan menimpa diri kita semua. Jadi kalau ada kebaikan duniawi, jangan merasa bahwa ini adalah nikmat. Bisa jadi ini adalah nikmah, bencana. Kalau saya bisa membuat ilustrasi, pedagang, apa namanya, pedagang penjual kambing dan sapi kurban, apa yang dilakukan hari-hari ini? Tahu Anda apa yang dilakukan oleh pedagang kurban? Hari-hari ini ngapain mereka? Santai nggak ngapa-ngapain? Nggak. Mereka sibuk melakukan apa? Penggemukan sapi dan kambing. Sibuk digemukin. Dan belanja mereka ini sudah. Ya, untuk dilakukan pengemukan biar jadi limosin. Kalau sudah 1 ton, wih mahal nih harganya, super udah. Ya, penggemukan, semakin gemuk semakin mahal, semakin gemuk. Itu kambing juga. Jadi, wah dikasih vitamin, kan gitu kan, dikasih vitamin, dikasih konsentrat, dikasih macam-macam, dirawat, top sudah. Ujung-ujungnya apa? Diapain? Ujung-ujungnya nanti ini semua untuk disembelih dan digoreng. Ya, wagyu. Wah, luar biasa perawatannya. Katanya ada pemijatnya, ada pendinginnya, begini, wah, skala orangnya sendiri deh. Orangnya kalah. Biar jadi dagingnya jadi wagyu. Wagyu A5, waduh yang Jepang. Yang Australia A12, A15, waduh, dahsyat deh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya digorok dan dihabisin. Begitu juga miara ikan. Ikan air tawar, gurami. Diapain? Digemukin, dikasih pelet, dikasih ini, dikasih itu, biar gemuk. Ujung-ujungnya berakhir di minyak panas, di penggorengan panas. Jadi jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari urusan-urusan dunia ini. Dunia ini. Itu bisa nikmat dan itu bisa bencana buat kita. Mengukur itu kemuliaan adalah iman dan amal saleh. Bukan dunia yang diberikan kepada kita. Lihatlah kauman, lam yukhlaq mithlu hadhihi. Allah tidak menciptakan sepanjang masa setelah itu bangsa seperti bangsa Iram dan bangsa Ad. Ya, Allah kasih mereka semuanya kekuatan yang luar biasa. Tapi justru apa? Timbal baliknya. Tidak ada ketaatan. Maka itu akan bumerang. Allah hancurkan dengan angin mereka. Inilah jemaah. Satu pelajaran. Jangan mengatakan seperti yang di kelanjutan nanti di ayat ini. Rabbi akraman. Wah, Tuhan lagi baik, Allah lagi baik sama saya. Jadi mengukur kemuliaan kebaikan itu dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir dan Allah berikan kepada binatang. Ibnu Qayyim selanjutnya mengatakan, jika manusia itu menilai bahwa kemuliaan kebaikan itu dengan dunia yang diberikan, sadarlah bahwa jatah binatang ternak lebih besar daripada Anda. Kita makan pisang satu udah ngap, udah kenyang. Tapi monyet makan satu tandan. Kita makan daging 200 gram yang normal udah kenyang. Kenyang sudah. Tapi harimau bisa makan seekor. Sadarlah. Ya, orang punya pesawat pribadi bangga. Ya. Burung itu bisa terbang lebih tinggi dari pesawat. Subhanallah. Jadi ini pelajaran yang berarti. Ya, jangan kita bangga dengan dunia. Tapi banggalah dengan iman dan amal saleh kita. Bangga sama syukur. Bangga itu bersyukur sama Allah. Bukan bangga artinya kesombongan. Bukan. Bersyukur atas karunia harta yang digunakan untuk iman dan amal saleh.
Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Allah mengatakan, wa 19, 9, maaf, di ayat yang ke-9. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Berikutnya Allah cerita tentang kaum Thamud. Wa thamud, dan kaum Thamud yang melobangi batu, memahat batu bil wad, di lembah-lembah itu. Artinya kata Imam Sa'di, mereka memahat gunung-gunung itu, gunung-gunung batu cadas dipahat sama mereka, dilobangin. Untuk apa? Tattakhaduha masakin, untuk dijadikan tempat tinggal. Wih, dahsyat ya. Coba bayangin gunung batu, batu ya, sama mereka di lobang-lobang, lobang-lobang, lobang. Ingin apa? Biar dijadikan tempat tinggal. Ya. Jadikan tempat tinggal sama mereka. Kita lihat komentar Ibnu Katsir di sini. Apakah beliau mengomentari yang lebih dari sini tentang kaum Thamud? Wa Thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Iya, sama seperti penjelasan dari Imam As-Sa'di. Beliau menyimpulkan. Ya, jadi para ulama tafsir mengatakan mereka itu tinggal, rumah mereka itu di gunung-gunung yang berbatu itu, yang sudah mereka pahat bentuk menjadi rumah-rumah. Subhanallah ya. Ya, mereka dipahat, dibentuk menjadi rumah-rumah. Ya. Ini mereka, Wathamud, kaum Thamud. Berarti mereka punya skill yang luar biasa ya. Tanpa peralatan, peralatan yang seadanya. Ini yang disebut di dalam sejarah kita dengan istilah zaman batu, kata mereka. Ini dahsyat orang liberal ini ya. Bodoh-bodohin umat. Dibodoh-bodoh umat sama mereka. Jadi sejarah ini diistilahkan sama dia dengan istilah zaman batu. Terus dimunculkan istilah-istilah dari dunia barat, apa zaman Neolitikum, apa itu lupa saya dulu kan ya. Jadi disebut zaman batu, manusia zaman batu. Seolah-olah hanya sekedar sebuah cerita-cerita zaman klasik, zaman dulu yang hidup dengan batu. Sekedar cerita klasik. Oh, dulu ada kisah zaman batu. Apa pelajaran dari situ? Kak, ada. Mereka menjauhkan sisi iman, akidah. Mereka meninggalkan sisi ibadah, sisi akhlak. Mereka meninggalkan sisi wahyu sama sekali. Alhamdulillah, sebuah skenario pembodohan yang luar biasa. Kita di pelajaran dulu bingung, manfaatnya apa? Terus kita belajar zaman sejarah ada kaum bangsa yang hidupnya hidup batu, begini dan begono dan sebagainya. Manfaatnya apa? Oh, cuma buat manggut-manggut sekedar batas cerita. Padahal kalau kita kembali, mereka itu adalah kaum Samud, kaum Ma'ad, kaum Thamud. Mereka ini kaum. Allah utus kepada mereka Nabi. Kaum Ma'ad, Allah utus Nabi Hud. Kaum Thamud, Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Ini nabi, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul Allah yang Allah utus kepada mereka untuk membawa wahyu, mengajarkan mereka kebenaran, membimbing mereka menuju surga, memberitahukan kepada mereka jalan keburukan. Tapi mereka mengingkari, menolak wahyu Allah, mengingkari rasul, mendustakannya, tidak mau taat. Akhirnya kaum Samud pun dihancurkan oleh Allah. Yang disajikan oleh mereka unsur klasiknya, batunya yang disajikan. Wih, dahsyat, pembodohan luar biasa ini. Tentu tujuan utamanya apa? Biar mereka tidak lahir dari jiwa mereka ini iman. Biar tidak ada iman. Tidak ada iman kepada Allah.
Tidak ada iman kepada Rasul, tidak ada iman kepada Al-Quran, tidak ada iman dengan akhirat, wahyu, ketentuan Allah. Tidak ada semua unsur iman, biar nggak ada. Iman itu buat diapal aja. Luar biasa ya, skenario ya. Karena yang menulis kurikulum ini kan belajarnya di tempat mereka, orang kafir. Wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini dikisahkan oleh Allah. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Allah mengisahkan di surat Syu'ara ayat 149. Mereka memahat dari gunung-gunung batu itu rumah-rumah mereka yang mewah. Farihin, mewah rumah mereka itu. Ya, mewah rumah mereka. Tapi mereka kan melampaui batas, nggak taat yang tadi. Dan tujuan kita agar menjadi manusia yang beriman, punya kekuatan iman. Jangan menjadikan dunia sebagai pijakan utama, tapi jadikanlah nikmat dunia untuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi mereka, bukan sekedar cerita batunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kaum yang Allah utus di tengah-tengah mereka, Nabi Saleh. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-10. Wa fir'auna dzil autad. Kaum yang ketiga adalah Fir'aun. Dzil autad. Al-autad ini kan aslinya pasak. Ya. Watad. Yang di surat An-Naba waktu itu. Wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung itu buat pasaknya bumi. Kita kalau tenda kan pakai pasak dulu. Buat apa? Ya tendanya biar kokoh kekal. Ya, tendanya biar kokoh dan kekal. Kuat. Biar kuat tendanya. Berarti gunung dijadikan seperti pasak untuk menguatkan bumi. Makanya ketika hari kiamat, gunungnya yang dicabut sama Allah, lalu buminya kiamatlah terjadi di situ. Nah, di sini disebut autad, penguat. Fir'aun yang memiliki watat-watat, pasak-pasak. Berarti yang dimaksud dengan pasak di sini apa? Ai dzil junud alladzina thabbatu mulka. Yaitu dia yang memiliki tentara-tentara, dengan tentara itu dia bisa menguatkan kekuasaan dia. Kama tathbutul autadu ma yuradu imsakuhu biha. Sebagaimana yang diinginkan, tujuan dari membuat pasak itu adalah menguatkan apa yang ingin dikuatkan. Berarti tentara ini, militer ini, tujuannya untuk apa? Menguatkan kekuasaan negara. Menguatkan kekuasaan negara ini, militer. Seperti yang terjadi di dunia sekarang. Ya. Ekonomi ini kan bisa hancur itu. Dia bisa dihancurin. Kekuatan ini tahan militer semua. Makanya kalau negara terjadi chaos, maka yang mengendalikan siapa? Ya militernya, ya, di Mesir, di mana-mana lah, ya kan? Begitulah. Jadi Firaun dil autad, ya militernya ini dia. Firaun dan bala tentaranya dan militer-militernya. Apa tujuan Allah mengisahkan ini? Nah, ini yang 11. Alladzina taghaw fil bilad, yaitu mereka, ini sifat yang kembali kepada siapa? Kata Imam Sa'di, mereka di sini kembalinya kata ganti mereka ini. Kembalinya kepada kaum Ad, kaum Thamud, dan Fir'aun. Yang Allah utus Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa. Mereka Ad, Thamud, Fir'aun. Kaum yang apa? Tagaw. Mereka dan para pengikut-pengikutnya semuanya tagaw fi biladillah. Mereka melampaui batas di bumi yang milik Allah, bukan milik mereka. Tuh, Anda ini tamu kok pulang ajar di rumah saya gitu. Ya ibaratnya dia ini tamu. Ya.
nggak nurut gitu kan. Kalau kita kan pegel gitu, kalau kadang tentara-tentara lagi mengamankan satu daerah wisata umpama, dan di mana daerah wisata ini banyak dipenuhi oleh para wisatawan, tapi wisatawannya nggak taat, kan pegel. Kamu itu kan cuman pengunjung di sini, udah pengunjung nggak taat lagi, gue usir lu kan gitu kan, katanya istilahnya kan gitu kan. Nah, begitulah, bumi ini milik Allah, Allah yang punya semuanya. Malah kok togo melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas, ibarat kekuasaannya tempatnya. Dia harusnya berada di sekitar sini, kepatuhan, ketaatan. Batas ini apa? Batas inilah larangan-larangannya. Ini dinding haram, ini dinding haram, ini dinding haram, ini dinding haram. Berarti kita harus berada di sini. Itu aturan Allah di sini. Ini yang haram. Tagaw berarti dia melampaui batas, keluar dari sini. Yang haram diterjang, dikerjakan, berarti yang harusnya dia di sini yaitu perintah, dia tidak mengerjakan perintah lagi. Perintah tidak dikerjakan, larangan dikerjakan. Inilah orang yang melampaui batas. Ya kufur, ya syirik, ya bid'ahnya, ya maksiat, melampaui batas semuanya. Wa adu ibadallah, nggak sampai di sini. Hamba-hamba Allah yang taat yang sudah berada di sini diganggu sama dia, diganggu semuanya. Agama mereka diganggu, ketaatan mereka diganggu, dunia mereka juga diusik-usik. Alladzina taghaw fil bilad. Inilah mereka kaum, bukan sekedar cerita zaman batu. Inilah yang melahirkan, kalau kita mempelajari, menumbuhkan apa? Iman, tauhid, Islam, kepatuhan dan ketaatan. Makanya selanjutnya Allah mengatakan, fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa yang dimaksud kerusakan? Imam Sa'di mengatakan, yaitu banyak berbuat kufur dan berbagai macam kekufuran. Banyak melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Mereka melakukan perlawanan terhadap Rasul-Rasul Allah dan mencegah orang-orang beriman untuk berbuat baik. Jadi orang yang ngerusak itu siapa? Orang yang kafir, orang kafir. Ngerusak nih, orang kafir ini ngerusak. Berarti orang yang ngerusak siapa? Syirik. Orang yang syirik ini ngerusak semuanya. Berarti orang yang ngerusak siapa? Maksiat. Ini orang yang merusak semuanya. Bid'ah ini merusak. Dan orang-orang yang seperti ini pasti akan berseberangan dengan orang yang beriman. Jadi ini kelompok kiri ini melakukan ini akan berseberangan dengan orang yang beriman. Orang beriman, ya iman, tauhid. Dia beriman, bertauhid, menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Ya tentu akan berlawanan. Sehingga mereka yang memiliki autad, tentara-tentara dan pendukung-pendukungnya ini akan berusaha menghalangi orang-orang ini. Mencegah. Dan inilah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya mereka membahasakan ini kisah zaman batu lagi-lagi ke sana. Agar tidak muncul iman, tauhid, ketaatan kepada Tuhan. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah kisah-kisah yang luar biasa di dalam Al-Quran. Allah kisahkan memberikan apa? La ibrah. Memberikan pelajaran buat kita. Melahirkan ibrah semuanya buat kita. Yaitu pelajaran yang berharga buat orang siapa? Buat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa melampaui batas mereka. Lalu apa endingnya? Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Akhirnya Allah tumpahkan kepada sab. Ditumpahkan sudah. Itu alaihim, ala dari atas. Ala itu atas. Ditumpahkan dari atas mereka. Siapa? Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang punya kekuasaan di alam semesta. Allah yang mencipta dan yang berkuasa menumpahkan dari atas mereka. Apa itu? Sauta hadab.
ukubah, hukuman buat mereka-mereka yang kafir, syirik, bid'ah-bid'ahnya, maksiat-maksiat melampaui batas, dan mencegah orang beriman untuk melakukan yang sama dengan mereka. Allah tumpahkan kepada mereka. Makanya, wahai umat Rasulullah SAW, Allah menceritakan ini kepada kalian untuk dijadikan pelajaran. Ambillah pelajaran dari ini semuanya. Ambil pelajaran dari ini semua. Ya. Ambil pelajaran dari, jangan diceritain dari sisi zaman batunya tok, jangan, ambil pelajaran. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Falamma balagha minal itu, ketika mereka sampai pada tingkatan kesombongannya ini yang mengharuskan mereka untuk menjadikan mereka itu akan diadab, mengharuskan mereka untuk diadab. Akhirnya Allah akan turunkan. Ini kalimatnya menunjukkan kekuatan. Saut, sobba, sobba itu dituang alaihim dari atas. Saut, ukubah, hukuman. Saut itu cemeti adab, menunjukkan adab yang begitu berat. Cemeti adab, adab yang berat. Inilah, kisah-kisah ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Jangan melawan hukum Allah dengan hawa nafsu. Sehingga pelajarannya, ayo kita pelajari ini semua ayat-ayat Al-Quran untuk menumbuhkan iman. Agar tumbuh iman. Dari mana? Dari ilmu. Ilmu melahirkan iman, melahirkan amal saleh. Inilah kesempurnaan manusia. Lalu kita ajarkan kepada manusia, watawasau bil haq. Ujian dari mereka, orang-orang ini yang melampaui batas, pasti akan selalu ada. Sehingga watawasau bis sabar. Punyalah kekuatan kita. Ya, seperti di surat Al-Asr, ilaladina aman, iman, ilmu, belajar akan melahirkan iman. Lalu wa'amilu salihan, amal saleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lalu watawasau bil haq, kita ajarkan, kita bikin kajian-kajian. Watawasau bil sabar, karena mereka tidak akan berhenti. Kita juga tidak akan berhenti untuk mengajarkan ini semua. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai kapan? Sampai kematian itu tiba. Inilah pelajaran yang luar biasa. Berarti kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk ini, maka kita akan menjadi bagian dari kaum yang melampaui batas dan bikin kerusakan. Berarti yang merusak bumi, yang merusak persatuan umat Islam siapa? Yaitu orang kafir, orang syirik, orang bid'ah, orang maksiat, ini yang merusak persatuan. Walaupun mereka akan berdalih, kita harus bersatu. Gimana bersatu? Anda nggak mau taat sama Al-Quran, sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti pada ayat yang ke-14. Ini ayat yang luar biasa. Ya, Inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau, mengawasi kita semua. Ya, Allah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustadz. Silakan kepada para jamaah bagi yang ingin bertanya langsung ataupun yang ingin mengirimkan pertanyaannya ke meeting chat. Silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya Ustadz. Pada ngerti semua kayaknya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, pada paham semua ya Ustadz sepertinya Ustadz. Iya, iya sudah. Alhamdulillah, senang. Baik Ustadz, sebelum ditutup Ustadz, dari kami mohon pada Ustadz untuk memberikan nasihat
dalam rangka kita akan menghadapi Ramadan, Ustaz, khususnya untuk bagi jamaah Bumiku Mengaji dan juga jamaah secara umum, Ustaz. Tafadol, Ustaz. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wa ba'd. Ramadan ini adalah musim pahala. Bahasa para ulama adalah musim untuk memanen pahala. Karena semuanya dilipat gandakan. Ini adalah musim. Yang kedua, siapa yang bisa memanfaatkan musim ini dengan baik? Yang memanfaatkan adalah mereka yang memang udah terbiasa, terlatih. Dia yang terlatih, maka dia akan siap untuk menghadapi musim lomba ini. Tapi kalau dia hidupnya selama ini nggak terlatih, maka ketika lomba ini dia akan termasuk bagian kaum yang euforia saja. Dia euforia saja. Semangat berangkat umroh, haji, penerbangan penerbangan Jakarta Jeddah Madinah 9-10 jam, tentu pasti akan melewati waktu sholat di atas pesawat. Tapi yang terjadi, berangkat haji, berangkat umroh, di atas pesawat nggak sholat. Tidur, benturu, kata orang Jawa. Begitu juga pulangnya. Pulang dari haji, pulang dari umroh, di atas pesawat, tidur, benturu. Sholat, bablas angin ini. Wes, wes, wes. Ini kelompok apa? Euforia. Dulu kita suka sebut bilang pasukan bodrek katanya. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk memasuki dunia lomba. Ya. Akhirnya Ramadan demi Ramadan sama saja. Inilah kita, saya dan kita semua. Sehingga persiapan yang paling besar adalah apa? Persiapan mental pelomba. Mental doang. Udah mental pelomba dan fisik pelomba. Itu mentalnya, fisiknya siap untuk menjadi orang yang lomba. Mental ini apa? Iman. Fisik kita apa? Kebiasaan untuk beramal saleh. Puasa. Memang dia, makanya bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak puasa. Kedermawanan ditingkatkan. Sholat memang udah terbiasa sholat lama. Ya kan? Udah terbiasa sholat lama. Sholat wajib dengan qobliyah, ba'diyahnya, qobliyah, ba'diyah. Udah terbiasa. Qobliyah, ba'diyah, berdiri lama. Udah terbiasa dia sholat. Puasa sedangkan sedekah, iya. Ngaji Quran, memang ngaji dia setiap hari. Ya inilah, itu terbiasa. Tapi kalau kita nggak terbiasa, ngaji nggak biasa, terus disuruh menghatamkan Quran, waduh, menghatamkan sekali aja sudah kayak mendaki gunung susahnya. Karena kita tidak memiliki mental pelomba. Jadi masih ada beberapa hari di hadapan kita untuk menyiapkan mental pelomba, yaitu iman. Ya. Lalu caranya ya kita membiasakan diri. Mulai hari-hari ini kita coba untuk puasa. Ya. Kalau di waktu Indonesia bukankah besok Senin, kita coba untuk puasa Senin. Yang di luar, ya nggak apa-apa besok Selasa, ya puasa aja Selasa. Niatnya apa? Ya niat puasa sunnah untuk Sya'ban. Rasulullah SAW juga banyak puasa. Ya, puasa aja. Niatnya puasa Sya'ban. Ya, Rasulullah SAW banyak puasa. Sepertinya saya nggak melihat Rasulullah SAW berbuka deh, maksudnya nggak puasa. Memberikan gambaran Aisyah bahwa Rasulullah lebih banyak puasa. Mulai kita sodakohnya kita rajinnya, sholatnya mulai kita qobliyah ba'diyahnya, malamnya witirnya, mulai kita hidupkan. Agar kita masuk Ramadan menjadi mental pejuang.
untuk untuk apa namanya, memanen pahala di sana. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik untuk memasuki bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan menghampiri kita dengan penuh manfaat dan keberkahan buat kita semua. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Wa Semoga fiikum barakallah. Amin semoga ya Allah. materi yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu bagi kami dan tentunya menjadi catatan pahala bagi Ustadz. Dan doakan kami Ustadz Amin agar Allah. kami bisa istiqomah terus Ustadz belajar. Dan Amin Allah. kepada para jamaah, insya Allah kita akan bertemu Ba'da Lebaran Ustadz ya. Melanjutkan materi ini. Ya. Ramadan libur Ada Ustadz ya. Tayyib. Enam Ustadz. Barakallah. Akan disampaikan lagi kepada Ya. jamaah Bumiku Mengaji untuk tetap setia mengikuti info-info kajian berikutnya. Sekali lagi, jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan. Sama-sama. Karena mohon Barakallahu maaf fikum. atas segala kekurangan yang ada dalam kajian malam ini. Insya Allah kita akan perbaiki ke depannya dan ana tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.